Kita cek ke kertas, insya Allah ini sudah sangat-sangat tajam teman-teman. Dari golok ini sendiri, ini golok tebas, jadi kita coba menggunakan media bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Kali ini kita akan membuat satu bilah pisau lagi teman-teman. Di sini kita menggunakan bar sinsau ya, bar sinsau. Sudah kita gambar polanya dan sudah ada juga bahan yang sudah kita potong teman-teman. Di sini kita dapat pesanan ya. Ini sudah pesanan juga, yaitu golok tebas teman-teman. Golok tebas dengan handle full tank. Di sini sistem tempa ya, kita membuatnya sistem tempa. Oke, langsung saja kita proses pembuatannya. Pertama-tama seperti biasa, bahan itu kita panaskan dulu, lalu kita tundukkan sedikit. Nah, di sini kita menggunakan teknik yang sedikit berbeda ya dari yang biasa kita lakukan. Di sini saya tidak membuat bilah yang bungkuk, justru bilah yang dominan lurus teman-teman. Cuma di sini bilah bahannya itu kita bungkukkan sedikit, karena memang nanti yang akan kita tempah itu bagian mata bilahnya saja. Otomatis nanti bilahnya itu dia akan naik sendirilah seperti itu. Nah, ini udah nampak hasilnya seperti ini. Setelah kita bungkukkan, selanjutnya tinggal kita tempah teman-teman. Di proses tempah sendiri seperti biasa ya, ini lebih kita panaskan lagi agar besinya itu lunak. Jadi lebih mudah lah bagi kita untuk menempahnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat kita hanya menempah bagian mata bilahnya saja, punggungnya itu tidak kita tempah ya. Sudah mulai nampak tuh bagian bilah bawahnya itu sudah agak lurus teman-teman. Kita tempah terus sampai ke atas, dan kalau kita hanya menempah bagian mata bilahnya saja, itu biasanya bilahnya itu dia akan nanti ke atas teman-teman. Itulah kenapa bilahnya itu tadi bahannya sebelum kita tipiskan kita bungkukkan terlebih dahulu. Nah, ini udah nampak dia bilahnya itu agak lurus, jadi bisa dibilang kita tidak membentuk-bentuk lagi teman-teman setelah bilahnya itu pipih. Nah, ini seperti ini. Jika sudah dapat bentuk yang ideal yang kita inginkan, selanjutnya tinggal kita rapikan teman-teman. Rapikan ini maksudnya agar tidak bengkok lah. Nah, seperti itu ya, karena di penempahan tadi kan sudah pasti kita pukul-pukul, kita pukul dengan keras ya, dengan pol-pol besar. Jadi otomatis biasanya bilah itu bengkok teman-teman, dari punggungnya, mata bilahnya. Nah, di sini pentingnya kita luruskan dahulu sebelum kita masuk ke proses pengerendaan teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan palu yang kecil, dan ini dia hasil tempahannya teman-teman. Bahan itu tadi kita bungkukkan, sekarang setelah dia pipih, setelah jadi dia dominan lurus, kita pastikan punggung bilahnya lurus, mata bilahnya tidak baling. Selanjutnya barulah kita masuk ke proses penggerendaan. Penggerendaan sendiri maksudnya kita merapikan hasil dari tempah tadi ya. Jadi di penempahan tadi itu fungsinya kita membentuk dan menipiskan ya mata bilahnya, lalu kita merapikan dengan menggunakan gerenda teman-teman. Awal-awal kita rapikan dulu bagian handlenya, lalu mata bilahnya, semua bagian lah, termasuk juga punggung bilahnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita rapikan juga bagian badan bilahnya. Kita rapikan, kita bersihkan dia menggunakan batu gerenda, kita hilangkan bagian tempahan-tempahannya teman-teman. Dan proses ini juga sangat bergantung dengan penempahan ya teman-teman. Kalau penempahannya rapi, insya Allah penggerendaan itu tidak sulit lah seperti itu. Selanjutnya setelah bersih bagian hitamnya, kita poles lagi menggunakan amplas ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan amplas tempel langsung, karena amplas yang biasa kita kehabisan stok teman-teman. Kita menggunakan yang ada saja. Setelah semuanya bersih, bagian kasarnya sudah mulus, kita pastikan juga bagian sebelahnya itu rapi, barulah kita masuk ke proses selanjutnya. Di sini handlenya ingin kita bor, ingin kita beri lubang teman-teman, karena sudah pastilah kalau bilah itu full tank, tentu saja kita harus membuat lubang untuk menempelkan kayu atau bahan lainnya di pegangan ya, seperti ini. Dan kelebihan gagang full tank sendiri, dia anti copot teman-teman. Jadi tidak mungkin bilah itu copot dari gagangnya, karena gagang sendiri dia memang menyatu dari bilahnya. Namun seperti biasa itulah kita perlu lubang ini ya untuk menempel kayu nanti di handlenya. Kita apit. Setelah semuanya selesai, seperti biasa kita sepuh dulu, kita keraskan bagian mata bilahnya. Fungsinya sendiri supaya pisau kita nanti ketajamannya awet. Prosesnya seperti yang biasa kita jelaskan ya teman-teman. Di sini bilahnya kita bakar dulu, kita maju mundurkan. Setelah dapat panas yang kita inginkan, barulah kita celup dia di media air atau oli teman-teman. Di sini kita menggunakan media oli, kita celup langsung ya. Jangan lupa kita angkat-angkat bilahnya agar tidak getas teman-teman, karena bilah ini sendiri memang kita pergunakan nanti untuk spek tebas.
Nah, ini proses pelurusan ya. Setelah penyepuhan tadi biasanya dia agak bengkok sedikit, kita luruskan mata bilahnya dan pastikan di proses ini bilah itu masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Nah, ini dia hasil penyepuhannya, nampak bagian putih itulah bagian yang lebih keras dari punggung teman-teman. Kita pastikan punggungnya lurus, mata bilahnya lurus juga. Selanjutnya barulah kita masuk ke proses penggagangan. Di sini sebelum menggagangan kita bersihkan dulu bagian hitamnya ya, hasil penyepuhan tadi. Kita bersihkan menggunakan gerenda karena di sini kita bisa manfaatkan panas dari hasil pengerendaan itu teman-teman untuk tempering bilahnya agar bilahnya itu tidak gampang gompal atau getas ya kalau bahasa kita. Selanjutnya setelah bilahnya bersih barulah kita garis-garis bagian handle-nya seperti biasa dengan gerenda kasar. Ini fungsinya agar nanti lemnya itu dapat mengikat dengan baik di handle teman-teman. Kita pasang handle-nya, kita bor, kita bikin lubang di kayu sesuai lubang yang sudah kita buat di handle tadi teman-teman. Selanjutnya kita lem menggunakan lem G atau lem cair lainnya. Ini kalau handle itu kita jepit dulu baru kita lem teman-teman. Jadi kita kalau menggunakan lem yang lebih kental nih tidak dapat merekat dengan baik lah seperti itu. Setelah mengering kita rapikan handle tadi, kita ikuti bentuk dari besinya ya teman-teman. Kita tipiskan kayunya, kita rapikan lagi, kita buat detail-detailnya seperti ini. Selanjutnya barulah kita pasang pin atau paku. Fungsinya sendiri untuk mengunci kayu tadi ya teman-teman dari bilahnya. Walaupun sudah kita lem, kita tidak cukup juga mengandalkan lem tersebut lah. Kita kunci lagi menggunakan paku. Di sini kita menggunakan 3 paku atau 3 pin ya. Kita rapikan. Setelah rapi barulah kita lapisi lagi handle tadi dengan clear teman-teman. Sebelumnya sudah kita lapisi juga dengan lem G ya seperti biasa. Barulah kita asah. Proses pengasahan sendiri untuk mata bilahnya saja ya teman-teman, karena di sini di proses pengerendaan tadi kita sudah lampirkan mata bilahnya itu, kita tidak perlu lagi asah dari awal ya, dari batu kasar. Di sini kita langsung menggunakan batu halus, dan yang kita asah juga hanya bagian mata bilahnya teman-teman. Tentu banyak ya cara mengasah, ini hanya salah satu caranya saja. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Golok ini untuk bahan dasarnya sendiri tadi kita menggunakan bar Shinso ya. Untuk spesifikasi ini termasuk golok tebas, untuk panjang bilahnya 30 cm, kita buat handle-nya full tank, ini anti copot ya teman-teman. Seperti ini kita apit dengan 2 kayu, handle-nya sendiri menggunakan kayu bacang teman-teman. Untuk ketebalannya sendiri ini masih sama ya seperti ketebalan bar Shinso tadi, yaitu 4 mili menipis ke ujung. Untuk ketajamannya ini sudah kita asal maksimal. Kita cek ke kertas, insya Allah ini sudah sangat-sangat tajam teman-teman. Namun karena ini golok tebas, tentu saja nanti kita akan tes juga menggunakan bambu ya, bambu atau kayu. Untuk media tesnya di sini kita menggunakan bambu. Kita cek ke mata bambunya dulu teman-teman. Kita cacah sesuai fungsi dari golok ini sendiri. Ini golok tebas, jadi kita coba menggunakan media bambu. Insya Allah ini setelah kita tes, setelah kita pastikan bilahnya kokoh, kuat, barulah kita bersihkan kembali, baru kita kirim ke pemesan. Walaupun kita desain dia kokoh, tetap saja kita tidak bisa menebasnya lurus seperti ini teman-teman. Kita tetap memotongnya mereng seperti ini, karena lurus seperti ini itulah yang sering menyebabkan bilah itu gompal. Selanjutnya di sini saya mencoba untuk memutuskan ya, kita potong di bagian tengahnya. Intinya kita tes lah, apabila golok ini sudah efektif barulah kita akan kirim ke pemesan teman-teman. Oke, bambunya sudah putus. Insya Allah ini sudah sangat layak digunakan untuk berkebun atau keperluan rumah lainnya ya. Insya Allah sudah standar, kualitasnya lumayan. Golok ini sendiri akan berangkat ke Lombok teman-teman. Pemesannya Mas Rispandi, beliau ingin hadiahkan ke kakak dan adiknya. Tentunya tidak satu bahan ya, tidak satu golok ini saja, ada beberapa juga yang lainnya. Intinya saya hanya bisa berharap golok ini dapat bermanfaat dengan baik ya ke keluarga beliau. Oke, saya rasa cukup gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.